adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu semua lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan agar firman-Mu ini boleh kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Bunyinya demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Supaya firman Tuhan ini lebih dipahami, maka di sini saya akan mengajarkan bagaimana gerakan-gerakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, adik-adik perhatikan. Kita mulai ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, kita ulang ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, sudah bisa ya? Ya, bunyinya begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita ulang ya sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sudah bisa ya? Ya. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Ya. Semua diam ya. Ya, ceritanya begini. Pada suatu hari, Andi mengajak temannya untuk bermain. Tetapi temannya ini menolak. Temannya ini menolak ajakan Andi untuk bermain. Ya. Mengapa temannya ini menolak? Karena katanya besok akan mengadakan ulangan dan dia harus belajar. Andi pun berkata bahwa kita tidak usah belajar, besok kita bisa menyontek. Teman Andi pun berkata bahwa kita tidak boleh menyontek karena Tuhan melihat kita. Apakah kita berbuat baik atau tidak berbuat baik, di situ Tuhan pasti akan selalu melihat perbuatan yang kita lakukan. Nah, adik-adik, melalui cerita yang saya bacakan tadi, di situ kita akan mempelajari bagaimana sikap takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah bukan karena Tuhan menakutkan, bukan karena Tuhan galak, tetapi takut akan Tuhan adalah melakukan segala perintah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hormat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki, maka di situ kita sudah menunjukkan sikap perbuatan takut kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah pasti semua adik-adik sudah tahu. Perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan misalnya berbohong, mencuri, berkelahi dengan teman. Itu semua merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak takut kepada Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, maka di situ kita menunjukkan sikap tidak takut kepada Tuhan. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan misalnya jujur, rajin membaca Alkitab,
menolong teman, mengasihi sesama. Nah, di situ kita bisa menunjukkan sikap takut kepada Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka di situ kita sudah menunjukkan bagaimana sikap takut kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya apa itu sikap takut kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan menakutkan, tetapi sikap takut kepada Tuhan adalah menaati segala perintah Tuhan atau melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengetahui apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah rajin membaca Alkitab. Nah, ketika kita rajin membaca Alkitab, maka di situ kita bisa mengetahui sikap-sikap yang dikehendaki oleh Tuhan dan sikap-sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, maka mulai dari sekarang kita harus selalu rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka mulai dari sekarang kita harus belajar memperbaiki sikap-sikap kita dan mulai menerapkan sikap takut kepada Tuhan. Ya, maka supaya firman Tuhan ini selalu diingat, maka kita harus supaya adik-adik selalu mengingat firman Tuhan ini, maka ingat gerakan-gerakan yang saya ajarkan tadi, yaitu Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu, di mana kasih-Mu sehingga pada saat ini firman-Mu boleh kami dengar. Kiranya Engkau memberkati setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini selalu diingat dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Ini adalah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.